Assalamualaikum teman-teman, kembali di channel Happy Study. Belajar itu asyik, tidak sulit. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Jadi apa yang akan kita pelajari pada sistem reproduksi pada manusia ini, yaitu yang pertama ada pembelahan sel, kemudian yang kedua ada struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki, kemudian yang ketiga adalah struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita, yang selanjutnya adalah siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan, dan yang terakhir adalah penyakit pada sistem reproduksi. Kita langsung masuk untuk yang pertama, yaitu pembelahan sel. Nah, pembelahan sel ini merupakan proses yang membagi satu sel induk menjadi dua sel anak atau lebih. Jadi kita misalnya punya satu sel induk, membagi satu sel induk menjadi dua sel anakan. Ini juga akan membagi menjadi dua. Ini juga akan membagi menjadi dua. Ini akan berlangsung terus-menerus. Jadi semua makhluk hidup ini, selnya ini selalu terus membelah. Nah, nanti tergantung dari beberapa faktor, termasuk usia. Usia ini semakin lama usia atau semakin tua usia, maka kemampuan pembelahan sel ini akan melambat. Ya. Lanjut yang selanjutnya, yaitu tujuan pembelahan sel. Tujuan pembelahan sel ini yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Pertumbuhan ini merupakan perubahan ukuran. Contoh ketika dari kita kecil, bayi misalnya, kemudian balita sampai dengan dewasa, itu terjadi perubahan ukuran. Kemudian untuk perbaikan seperti apa? Yaitu perbaikan dari mulai sel maupun jaringan dan sampai organ ya. Jadi ketika misalnya kita terjatuh atau kita memiliki luka, maka sel-sel yang tadi rusak karena terjatuh dan terluka itu akan memperbaiki diri, akan membelah-membelah, kemudian memperbaiki diri menjadi sel-sel yang bisa berfungsi kembali. Jadi seperti ketika kita lecet, itu kan sel-selnya rusak ya, itu akan bertumbuh. Kita ada yang namanya proses seperti penumbuhan luka, pengembalian luka seperti ada benang-benang fibrin dan lain sebagainya untuk menutup luka dan lain-lain. Itu untuk perbaikan. Jadi jika ada kerusakan pada sel-sel kita. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk reproduksi atau perkembangbiakan ya pada manusia ataupun hewan. Kemudian jenis-jenis pembelahan sel. Kita lihat di sini ada dua pembelahan sel ya. Ada mitosis, kemudian juga ada meiosis. Kita ingat-ingat ada mitosis dan kemudian meiosis. Nah, dua pembelahan sel ini memiliki perbedaan. Nah, perbedaannya apa? Mulai dari yang pertama, yaitu untuk mitosis ini menghasilkan dua sel anakan. Jadi misalnya satu induk itu menghasilkan hanya dua sel anakan. Berbeda dengan mitosis, kalau meiosis ini malah menghasilkan lebih banyak, yaitu 4 sel anakan. Kita punya satu induk, untuk meiosis ini akan menghasilkan 4 sel anakan. Oke, seperti ini ya. Jadi ini berbeda dari hasil dari sel anakannya. Kemudian yang kedua adalah sel untuk mitosis ini sel anaknya identik dengan sel induknya. Identik itu berarti sama persis. Sedangkan untuk pembelahan meiosis itu sel anak ini tidak identik atau sama persis dengan induknya. Kemudian dari kromosomnya. Nah, kromosom sel anak ini sama dengan sel induknya. Apa itu kromosom? Kromosom adalah pembawa sifat ya. Pembawa sifat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu anak-anak ini punya rambut keriting, kemudian ada juga yang atau anak-anak juga yang punya mata biru, mata coklat, itu kan membawa sifat. Nah, itu dibawa oleh yang namanya kromosom. Kemudian pada meiosis kromosomnya ini setengah ya dari sel induknya atau yang biasa disebut haploid. Oke, yang selanjutnya adalah yang keempat ini. Untuk mitosis ini terjadi pada sel tubuh dalam proses pertumbuhan. Sel tubuh itu misalnya rambut dipotong kemudian panjang lagi, tuh sel tubuh. Atau pada perbaikan dari reproduksi aseksual. Nah, misalnya reproduksi aseksual itu biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah. Ya, ataupun pada tumbuhan, contohnya misalnya stek, tahu ya, cangkok. Nah, kalau pada
hewan tingkat rendah ini misalnya contoh bintang laut, kemudian bintang laut ini kita potong salah satu ininya, apa itu ini sisinya ya, dipotong, kemudian nanti potongannya ini akan bisa membentuk makhluk hidup yang baru tanpa melalui proses reproduksi atau pertemuan sel telur dan sperma. Kemudian yang meiosis ini terjadi pada sel kelamin dalam proses reproduksi seksual. Seksual itu yang biasa ya, ini bertemunya sel telur dengan sel sperma. Jadi ini adalah perbedaan antara pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Selanjutnya akan kita pelajari adalah struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki. Yang pertama akan kita pelajari adalah organ reproduksinya, kemudian spermatogenesisnya. Ini adalah organ reproduksi bagian luar. Nah, ini di sini sudah ada, ini ada penis atau ini penis ya yang di luar ini. Ini adalah sebagai tempat saluran urin dan sperma. Kemudian yang kedua adalah skrotum. Skrotum ini merupakan kantong yang bisa dilihat di gambar di layar ya. Di sini ada kantong, ini adalah skrotum. Nah, di dalamnya ini ada yang namanya testis. Nanti ini testis. Jadi testis ini adalah tempat untuk menghasilkan sperma. Nah, tempat ini kemudian dilindungi atau dijaga oleh yang namanya kantong di luar, namanya skrotum. Ini tujuannya adalah untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Nah, karena testis ini kan dilihat ini organnya ini berbeda dan tidak di dalam tubuh ya, tubuh kan di sini. Karena kenapa? Karena testis ini akan lebih optimal diproduksi jika dia berada di bawah 37 derajat Celcius. Sedangkan tubuh manusia ini biasanya suhunya itu 36 sampai 37. Nah, makanya ini letaknya sedikit di luar tubuh manusia supaya lebih rendah dari tubuh manusia tapi tetap terjaga di dalam kantong yang bernama skrotum ini. Ini untuk bagian luarnya. Oke, kita lanjut ke bagian dalam ya. Organ reproduksi bagian dalam. Di sini sudah ada yang pertama tadi sudah bahas adalah testis. Ini berbentuk seperti telur ya. Nah, setiap organ reproduksi laki-laki ini memiliki sepasang testis. Oke, jadi fungsinya adalah untuk memproduksi sel sperma atau dan hormon testosteron. Kita lihat tadi sel sperma di sini ada bagian bagian leher atau kepala, leher dan bagian ekor. Nah, ini fungsinya kenapa dibuat seperti ini adalah untuk mempermudah berenang dan sampai pada sel telur. Ini bentuknya seperti beruduk. Kita lanjut untuk ke hormon testosteron. Hormon testosteron ini adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada laki-laki. Jadi hormon ini adalah untuk merangsang perubahan fisik laki-laki. Jadi kalau misalnya kita pernah lihat atau mengamati anak-anak laki-laki dan dewasa, ketika dewasa itu akan berbeda secara fisik ya. Contohnya misalnya yang pertama ini akan tumbuh rambut, tumbuh kumis ya, kumis. Oke, kemudian yang kedua ini juga bisa tumbuh jakun yang ada di leher itu. Kemudian jenggot dan lain sebagainya, terus perubahan suara itu juga. Nah, ini terjadi karena hormon testosteron ini. Oke ya, kemudian kita lanjut pada selanjutnya. Selanjutnya ini adalah kita masuk ke epididymis. Epididymis ini bisa dilihat di situ. Ini ada di bagian atasnya testis nih ya, ini. Nah, ini epididymis ini fungsinya adalah untuk tempat menyimpan sperma sementara. Kemudian tadi kan testis ini kan menghasilkan sperma. Nah, menghasilkan sperma kemudian dikirim ke atas ini ya, tapi disimpan dulu di yang namanya epididymis sampai nanti siap untuk keluar. Nah, keluar bisa karena beberapa faktor. Yang pertama ini bisa keluar karena ini sudah penuh epididymis. Oke. Nah, kenapa bisa penuh? Karena testis ini
memproduksi sperma secara terus-menerus, jadi nggak berhenti-berhenti. Jadi bisa, ibarat misalnya kita punya bak mandi, diisi terus kan bisa tumpah. Nah itu epididymis juga bisa. Ini kalau misalnya tumpah dan keluar, ini kalau pada laki-laki disebut sebagai mimpi basah ketika dia beranjak dewasa. Gitu. Keluarnya ketika tidur atau ketika ada rangsangan, ini juga bisa keluar. Ini epididymis, tempat menyimpan sperma sementara. Kemudian dari epididymis, ketika dia akan keluar, ini akan lanjut keluar, ini saluran yang panjang, ini namanya saluran vas deferens gitu ya. Ini saluran sperma dari epididymis menuju uretra. Kemudian dari vas deferens ini akan menuju yang namanya saluran uretra. Ini ya yang merah-merah ini, yaitu saluran urin dan sperma. Ya. Tetapi nanti urin itu tidak akan pernah keluar bersamaan dengan sperma. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, ini sudah ada beberapa organ tadi. Kemudian kita lanjutkan untuk organ dalam lainnya. Oke, ini ya. Yang pertama di sini ada yang namanya kelenjar vesicula seminalis. Di sebelah sini ya. Ada 3 jenis kelenjar. Yang pertama ini vesicula seminalis. Di belakangnya kantong kemih ya. Ini berarti fungsinya untuk menghasilkan cairan karena dia kelenjar, cairan yang mendukung kerja dari sperma atau cairan yang melindungi sperma dari testis. Nah itu dari kelenjar ini ada cairan-cairan pendukung. Nah ini menghasilkan apa, yaitu zat yang bersifat basa atau alkali. Oke, pernah kan belajar tentang asam dan basa? Nah itu tujuannya ini untuk melindungi sperma dari sifat asamnya urin. Oke, karena kan tadi urin juga punya saluran yang sama dengan sperma, yaitu uretra ya, tadi yang merah-merah ini. Nah, urin ini kan bersifat sedikit asam, sedangkan sperma yang dihasilkan testis ini tidak boleh sampai kena asam, karena kalau kena asam itu dia mati sel sperma. Nah, jadi agar tidak mati sel sperma ini ketika melewati uretra, ini dilindungi oleh kelenjar atau yang namanya ini vesicula seminalis. Ini yang menghasilkan basa tadi. Ya, begitu. Ini basa ini akan menetralkan sisa-sisa urin pada uretra. Yang kedua, ketika sperma ini masuk ke dalam tubuh wanita, gitu ya, karena untuk membuat sel telur, ketika masuk pada tubuh wanita, maka lingkungan pertama yang dihadapi oleh sperma yaitu adalah lingkungan asam. Itu tantangannya yang pertama ya, nanti asam. Dan untuk melindungi tadi lingkungan asam ini, maka dihasilkan kelenjar yang bersifat basa ini. Kalau fruktosa ini sejenis gula ya. Kemudian ada hormon prostaglandin. Kemudian ada yang selanjutnya adalah protein pembekuan. Oke, yang selanjutnya adalah di sini sudah ada kelenjar prostat. Nah, ini kalau dilihat di bagian sini ya. Dia menghasilkan cairan, makanya namanya kelenjar. Nah, ini cairan ini juga untuk melindungi sperma, menghasilkan cairan keputih-putihan yang sedikit asam. Kenapa ini sedikit asam? Karena dia mengandung asam fitrat ya, untuk menghasilkan energi ini tadi, energi untuk spermanya tadi. Nah, menghasilkan juga enzim. Di sini ada pepsinogen, lisosim dan amilase. Kemudian juga menghasilkan seminal plasmin, yaitu antibiotik. Ini antibiotik ini untuk menjaga agar saluran uretra ini selalu bersih dari kuman dan bakteri. Antibiotik ini untuk membunuh bakteri. Jadi biar bebas bakteri, maka dihasilkan seminal plasmin oleh kelenjar prostat. Ya, yang ketiga ini yang bulat kecil nih. Ya. Ini disebut kelenjar Cowper atau bulbouretra. Ini fungsinya adalah untuk menghasilkan lendir atau cairan yang sifatnya ini basah.
yang fungsi utamanya ini adalah untuk melindungi sperma dari sifat asam urin yang tersisa pada uretra. Nah, biasanya dia menghasilkan cairan yang nanti akan keluar lebih dulu daripada sperma, yang fungsinya untuk membersihkan jalannya ini nih, membersihkan si uretra ini. Tadi urin ini sifatnya asam, nah biar sifat sisa-sisanya ini bersih, maka dibersihkan dulu oleh kelenjar koper. Oke, atau lendir yang dihasilkan oleh kelenjar koper. Selain dibersihkan ini, silindernya tadi kan sifatnya ini lengket ya, dia akan menempel pada dinding ini nih, sehingga saluran uretra ini akan bersih dari urin. Oke, makanya kenapa tadi sperma dan urin ini tidak akan pernah bercampur, pasti keluarnya ini salah satu. Oke, jadi itu pembahasan kita tentang organ-organ reproduksi pada laki-laki. Sekian video pembelajaran dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Happy study!